Arsyad Nawab Haidar Naqvi lahir pada tanggal 11 Juli 1935 Masehi di Pakistan. Beliau menempuh pendidikan masternya di Universitas Yale pada tahun 1961, lalu pendidikan doktornya di Universitas Princeton pada tahun 1966, lalu dilanjutkan dengan studi postdoktoralnya di Universitas Harvard pada tahun 1970. Latar pendidikannya yang mendalam mengenai ilmu ekonomi memengaruhinya dalam melihat ilmu ekonomi sebagai sebuah proses pandangan dunia seseorang, sehingga penjelasan ilmu ekonominya melibatkan perilaku manusia dan aktivitas ekonomi yang dijalaninya. Berikut merupakan karya-karyanya. Dari banyaknya karya yang beliau buat, salah satu yang paling mempengaruhi yaitu Ethics and Economics and Islamic Synthesis pada tahun 1981. Pemikiran perekonomiannya yaitu yang pertama mewujudkan keadilan yang dikenal dengan Adl wal Ihsan. Konsep ini menjelaskan bahwa etika harus dibangun secara jelas dan menjadi ciri keunggulan ekonomi Islam. Dengan begitu, etika membuat sebuah bisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan karena adanya kepercayaan satu sama lain. Namun nilai etika seorang muslim tidak hanya mencakup sisi pandang keduniawian saja, tetapi juga nilai-nilai ilahiyah. Yang kedua yaitu komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. Berpihak pada kaum miskin dan lemah dapat dilakukan dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang memberi keleluasaan, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lalu yang terakhir yaitu peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Sebagai regulator, negara membuat berbagai kerangka regulasi yang mesti dipatuhi, dan jika dilanggar akan berdampak pada konsekuensi hukum. Sebagai partisipan aktif, negara juga berperan aktif dalam memastikan tindakan-tindakan di luar ketentuan syariat, seperti transaksi ribawi untuk dihilangkan. Demikian juga dengan tindakan-tindakan eksploitatif yang merugikan orang banyak. Profesor Dr. Muhammad Umir Chapra merupakan salah satu ekonom kontemporer muslim yang paling terkenal pada zaman modern. Lahir di Pakistan tanggal 1 Februari 1933. Dia berasal dari keluarga yang taat beragama, juga termasuk orang yang berkecukupan sehingga ia mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Ia menyelesaikan studi S1 dan S2-nya sehingga mendapat gelar sarjana dan master di bidang administrasi bisnis dari Universitas Karachi pada tahun 1954 sampai 1956. Lalu ia melanjutkan studi S3-nya sehingga mendapat gelar doktor atau PhD di bidang ekonomi dan sosiologi dari Universitas Minnesota pada tahun 1961. Tidak hanya menamatkan pendidikan doktoralnya, namun ia juga lulus dengan predikat cum laude. Lalu ia kembali ke negaranya untuk bergabung dengan Central Institute of Islamic Research, juga mengajar di beberapa universitas ternama di dunia seperti Harvard Law School, Universities of Wisconsin, Oxford Center for Islamic Studies, London School of Economics, dan sebagainya. Ia juga berperan sebagai penasihat ekonomi di Saudi Arabian Monetary Agency, juga penasihat riset di Islamic Development Bank. Karya-karya dari beliau diantaranya Towards a Just Monetary System, Islam and the Economic Challenge, Islam and Economic Development, A Strategy for Development with Justice and Stability, dan The Future of Economics and Islamic Perspective. Lalu yang terakhir merupakan pemikiran ekonomi dari Umir Chapra. Yang pertama, konsep falah dan hayatan thaibatan sebagai dua pilar fundamental dalam pemikiran ekonomi Islam sekaligus inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara Muslim. Lalu yang kedua, kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam memiliki 3 sasaran utama, yaitu tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, juga stabilitas nilai uang. Lalu yang ketiga, sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah yang harus berlandaskan pada prinsip syariah yang melarang riba, spekulasi, dan ketidakpastian yang berlebihan. Lalu yang terakhir ada konsep negara sejahtera menurut Islam, yaitu pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyatakan kepemilikan bagi semua orang, tapi juga mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Muhammad Najatullah Siddiqui lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Ia merupakan salah satu cendekiawan pelopor dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Siddiqui menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University. Ia tercatat sebagai murid dari Sanfi Darsgah Jamaat-e-Islami Hind Rampur. Ia juga mengenyam pendidikan di Madrasatul Islah Saraimir Azamgarh. Karya-karya dari beliau diantaranya yang pertama Recent Theories of Profit, A Critical Examination, yang kedua Muslim Personal Law, lalu yang ketiga Some Aspects of Islamic Economy, lalu yang keempat Economic Enterprise in Islam, lalu yang kelima Contemporary and Literature Islamic Economics. Adapun pemikiran perekonomiannya yaitu yang pertama konsep keberhasilan Islam. Siddiqui menekankan konsep keberhasilan Islam selalu sejalan dengan kemajuan ekonomi yang berkaitan erat dengan nilai-nilai moral. Yang kedua, paradigma Al-Quran dan asumsi dasar ekonomi. Menurut Siddiqui, perekonomian tidak hanya meniru sistem ekonomi barat, tetapi memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga, maqasid al-syariah dan prinsip ekonomi Islam. Maqasid al-syariah yang diterapkan Siddiqui mencakup penciptaan kemaslahatan atau kebaikan dan pencegahan mafsadat atau keburukan.
Lalu yang keempat, implementasi zakat dalam keuangan publik. Siddiqi sangat menekankan pentingnya zakat dalam keuangan publik Islam. Lalu yang kelima, pengembangan sistem keuangan Islam. Siddiqi mengkritik penggunaan bunga dalam perbankan konvensional dan mempromosikan sistem bagi hasil atau mudharabah sebagai alternatif.